Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi. Mungkin sedikit perkenalan. Perkenalkan, saya Yudha Semana, mahasiswa S2 dari Prof.Yurni. Kebetulan dapat tugas untuk praktek mengajar di S1, dan alhamdulillah diberi kesempatan untuk bertemu kawan-kawan di SD ini. Kemudian hari ini hadir semua atau ada yang berhalangan hadir? Alhamdulillah. Untuk perkuliahan kita hari ini, kita akan melanjutkan materi yang telah kalian pelajari sebelumnya. Kemarin kalau nggak salah belajar penjumlahan pecahan, betul? Nah, baik. Sebelum kita lanjutkan ke operasi selanjutnya, itu pengurangan, alangkah baiknya coba kita review dulu yang kemarin tentang penjumlahan, karena memang hubungannya itu dekat antara penjumlahan dan pengurangan pecahan. Hanya saja nanti di akhirnya kalau memang penjumlahan ditambah, kalau pengurangan dikurang. Oke, sebelum kita lanjutkan ke pengurangan, kita review dulu kemarin. Kalau misalkan kita mau mengajarkan konsep pengurangan kepada siswa kita, terutama SD, kemarin misalkan kita ambil contoh 1/4 ditambah misalkan 3/5. Berapa jawabannya? 1/4 ditambah 3/5. Berapa? Jangan sampai lupa ini. Berapa? 17/20. Yang lain ada yang beda? Oke, baik. 17/20 tadi yang jawab siapa? Coba kita beri kakaknya kalau coba. Ya, begini teman-teman. Untuk kita yang mungkin sudah S1, sudah jadi guru, memang menghitung mengerjakan soal itu mudah. Namun yang menjadi PR-nya adalah ketika kita menjadi guru, itu bagaimana si anak itu bisa berpikirnya sama dengan kita gitu. Nah, ini sulit mengajarkannya gitu. Nah, sebelum kita bisa mentransfer atau memberikan pemahaman, kita juga harus kuat pemahamannya. Maka coba kita cek lagi konsep kita sudah benar atau masih ada yang kurang. Nah, coba tolong tadi yang jawab 17/20 untuk maju ke depan dulu. Ya, nanti kita belajar review yang kemarin sebelum kita masuk ke pengurangan. Silakan. Teman-teman yang lain juga boleh sambil mencari jawabannya, karena mungkin saya akan tanya ke yang lain juga. Ya. Sama 5 itu kan 20. Jadi kita penyebutnya pakai 20. Terus kalau aku itu langsung 1 kali 5 kan 5. Terus ditambah 4 kali 3 12. Jadi 17/20. Yang lain sama caranya? Oke, berarti disamakan dulu penyebutnya. Kemarin kalau nggak salah kita belajar menggunakan origami, betul? Nah, coba siapa yang bisa membuktikan dengan origami bahwa 1/4 itu ditambah 3/5 sama dengan 11/20? Kalau hasil perhitungannya sama, berarti betul. Tapi kalau beda, nah berarti apakah ada yang salah?
buktikan dengan origami. Apakah 1/4 ditambah 3/5 itu hasilnya 17/20? Oke, baik. Yang dari sebelah kanan sudah menemukan, sebelah kiri juga sudah. Mungkin yang lain juga yang belakang yang belum dicek mungkin sudah ada yang menemukan. Atau ada yang mungkin kebingungan? Oh, kalau masih itu nggak bisa. Oke, kita simpulkan bareng-bareng saja. Ini kan pertemuan kemarin. Jadi dari origami itu kita bisa membuat gambaran satu persatu bagaimana pecahannya. Kalau kita buat origami, di atas origami, berarti kan 1/4, 1 yang bagian kan. Kemudian gambar kedua 3/5. Ini 3/5. Kemudian garis ini kita gabungkan ke sini 2, 3. Berarti kan yang ini berubah jadi yang ini yang 1/4 ternyata berubah jadi 5/20. Yang ini 12/20. Hasilnya 17/20. Itu ya. Oke, alhamdulillah berarti yang pertemuan kemarin sedikit banyak kita masih kuat ya untuk menghafal yang kemarin. Selanjutnya kita masuk ke pengurangan. Sebenarnya konsepnya mirip seperti penjumlahan. Yang ingin kita tekankan adalah kenapa sih kita harus menggunakan origami? Kenapa nggak kita langsung aja misalkan, ya udah anak-anak kita baca pecahan, penjumlahan berarti 1/4 ditambah 3/5. Ini sama dengan penyebutnya disamakan KPK 20, kemudian dibagi 4 dapat 5 ditambah 12 hasilnya 17/20. Nah, itu penalaran anak-anak itu belum sampai. Dia harus melihat dulu yang konkretnya bagaimana. Makanya kenapa misalkan contoh anak SD ya. Anak-anak kelas 1 5 diambil 2. Mungkin ada anak yang cepat 3 Pak gitu, atau 2, atau yang asbak gitu, anak asal tebak gitu kan. 1 salah juga 4 gitu. Tapi kalau misalkan kita misalkan pakai jari lah, ya anak semua lihat 5 diambil 2. Mereka melihat, oh ada 3 Pak gitu. Bahkan mereka bisa gunakan jari mereka kan. Nah, dengan si anak yang melihat bendanya atau memegang, bahasanya melihat, modifikasi, merasa menyentuh, itu otak itu kan lebih mudah untuk menanamkan konsep. Jujur saja, di SD atau di siswa-siswa kita itu sangat lemah dengan konsep. Mereka hanya diajarkan prosedural. Yang konsep itu kayak gimana sih? Prosedural kayak gimana? Ini kita sebut prosedural. Jadi langsung hitung. Nah kadang kalau dikasih soal cerita mereka bingung. Betul apa salah? Betul. Ketika ngerjain soal angka bisa, guru bisa, tapi kalau dari soal cerita bingung lah mereka. Dan ternyata soal UN, soal misalkan tes potensi akademik atau yang lainnya, kebanyakan mereka menggunakan soal cerita. Bahkan sekarang digaungkan literasi dan numerasi. Karena memang orang Indonesia itu masih rendah dalam pemahaman. Makanya kenapa kita tekankan pakai origami untuk menguatkan konsep. Ketika kita bilang 1/4 tambah 3/5 hasilnya ini, memang bagaimana konsepnya? Kita berikan contoh gambaran dari origami. Jadi pesannya adalah penggunaan media, kemudian entah itu bukan cuma origami, pakai yang lain juga, itu harus ditingkatkan. Jujur saja, saya alhamdulillah sudah mengajar di beberapa sekolah, itu guru-guru sangat lemah sekali menggunakan media pembelajaran. Mereka lebih condong langsung kepada prosedural, tanpa si anak itu dipahamkan konsepnya gimana sih.
Maka dari sekarang di masa kita belajar ini sebelum nanti teman-teman terjun ke SD atau ngajar tempat lain, maka kuatkan di sini. Kalau misalkan kita hanya menghitung 1/3 tambah 3/4 itu memang mudah, tapi untuk mengajarkan kepada anak itu yang sulit. Kalau anak SD usia 7 sampai 11-12 tahun, itu kalau dalam perkembangan kognitif biasa itu dalam fase apa? Teori perkembangan kognitif siswa menurut biasa usia 7 sampai 11 itu dalam fase apa? Ayo. Kenal biasa? Kenal di mana itu? Ya mungkin pernah baca teori-teori belajar di anak perkembangan kognitif siswa. Kalau anak SD itu di fase mana? Masih ingat? Ada 4. Yang pertama apa? Sensori motor. Yang kedua fase? Yang kedua apa? Wah ini lupa lagi ini. Ya betul, operasional. Yang ketiga operasional konkret. Terakhir operasional formal. Kita anak pendidikan jangan sampai lupa itu ya. Bangkanya pendidikan kita kuatkan teori pembelajaran kognitif menurut biasa, menurut Vygotsky itu jangan sampai lupa. Oke, sekarang sudah hafal dari tahap 4. Anak SD itu di fase mana? Operasional konkret. Ciri-cirinya anak yang dalam perkembangan operasional konkret itu cara berpikirnya gimana? Sudah jelas operasional konkret. Maka kalau kita langsung ke abstrak atau misalkan menghayal, anak-anak coba bayangkan 5 dikurang 3. Bayangan mereka tuh belum kuat, ada 5 gimana 3. Tapi kalau kita wujudkan bendanya 5 diambil 2. Itu akan lebih mudah. Maka kita konkretkan. Coba sekarang kita bicara 1/4. Gimana jari kita memunculkan 1/4? Gak bisa kan? Maka dibutuhkanlah gambar ini. Biar si anak tahu dulu, 1/4 ini gambarannya. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke pengurangan ya. Itu persepsi kita untuk yang kemarin. Sedikit saya gambarkan juga bagaimana pembelajaran di SD di luar sekolah. Oke, kita masuk ke pengurangan. Sebenarnya pengurangan dan penjumlahan itu maksudnya hampir sama. Bedanya hasil akhirnya nanti adalah dikurangi. Misalkan contoh, saya boleh hapus ya? Misalkan 1/2 dikurangi 1/3. Oke, sekarang coba kalau pakai origami, berarti 1/2 kan dibagi 2, satunya dikasih arsiran kan, untuk menggambarkan 1 di 2 bagian. Oke, coba gambarnya. Kemudian 1/3. Nah ini kan. Jadi si anak itu nanti diminta kita untuk membuat gambar origami atau diarsir sama mereka 1/2 gimana, 1/3 bagaimana. Nah setelah mereka membuat arsirannya, kemudian kan kita ajarkan untuk membuat gabungannya. Setelah digabung ternyata gambarnya jadi yang 1/2 berarti ini kan, kemudian yang 1/3 sini. Nah si anak akan membaca kan, oh ini Pak Guru, Bu Guru, ternyata 1/2 kalau sudah diarsir digabung dengan 1/3 berubah jadi 3/6. Yang 1/3 ternyata 2/6. Nah kalau kemarin setelah ketahuan dijumlahkan ditambah, karena sama pengurangan tinggal dikurang. Berarti 3 diambil 2 dikurang 2. 3 dikurang 2. Nah, ketika sudah anak tahu, oh ini ada 3 Bu Guru yang hitamnya, dikurangi 2, 3 diambil 2.
Jawabannya 1. Dari total semuanya 6, jadi 1/6. Nah, kita upayakan si anak itu punya kertas origaminya menggambar juga, biar dia ikuti langkah-langkahnya. Sebenarnya kan bisa aja Pak Guru, misalkan contoh anak langsung aja kita ajarkan untuk menyamakan KPK EPB. Yang saya rasa kan ngajar SD kelas 6, kelas 5, kalau ditanya berapa KPK-nya, berapa EPB, mereka kesulitan. Karena mungkin di awal mereka nggak tahu konsep KPK itu kelipatan yang ada yang pakai cara apa. Biasanya kita jadi KPK pakai cara apa? Power faktor. Yang lain? Apa? Pakai tabel. Ada yang dia secara normal 2, 4, 6, 8 terus. Kemudian yang dipanjangin sampai dibikin angka besar. Tapi itu kan memang untuk angka kecil efektif, tapi kalau sudah angkanya besar sulit. Maka memang biasanya anak lebih senang pakai power faktor. Nah, tetapi ternyata untuk menanamkan di awal ketika mereka sudah bingung KPK, EPB, ditambahkan penjumlahan dan pengurangan pecahan yang KPK juga, KPK-nya belum beres, tentuin KPK-nya belum selesai, pecahannya nggak selesai juga. Makanya biar kita tidak membuat mereka nambah bingung, misalkan KPK mereka belum selesai nih, tapi waktunya harus sudah belajar mereka pecahan. Nah, kita coba untuk menggunakan konsep lain biar si anak itu tidak merasa kesulitan. Karena perlu kita ketahui matematika itu masih belajar spiral kan. Namanya spiral. Maksudnya apa spiral? Di awal mereka diajarkan angka, kemudian penjumlahan, pengurangan, semakin melebar ke KPK, ke EPB. Ketika KPK belum selesai, maka yang pada selanjutnya kesulitan. Makanya kadang kalau konsep kita nggak kuat dasarnya, mereka kesulitan. Ada beberapa teman kita yang kuliah ngambilnya jurusan misalkan contoh sejarah atau misalkan perpustakaan. Kenapa? Menghindari matematika. Kalau mereka sudah sulit nggak mau matematika itu. Ternyata dia ketemu statistik juga. Ya, sama aja gitu. Oke, kembali. Jadi ketika kita mengajarkan anak SD, fokus kita adalah bagaimana mereka bisa paham dulu dengan konsepnya, langkah-langkahnya. Misalkan hasilnya nanti ada yang kurang atau misalnya meleset, tapi ketika mereka sudah berproses, sedikit banyak mereka ingat. Walaupun nanti pada akhirnya misalkan Pak, jawaban saya salah, dia akan nanya, padahal langkahnya udah benar. Beda dengan anak yang udah nyerah, nggak mau belajar gitu kan, udah hasilnya apa bisa nyontek ke temannya. Kadang nyontek masih mau berusaha gitu kan. Ada yang dia tuh udah nggak mau ini aja, nggak mau apa, nggak mau jawab. Masa nggak bisa, saya lagi males. Itu lebih bahaya kan, anak-anak itu harus kita berikan moodnya gitu. Oke, kembali ke pengurangan. Jadi ketika kita mengajarkan anak-anak, pastikan anak-anak itu berproses, bukan cuma mendengar. Jadi seperti contoh tadi 1/2 yang ini, tadi yang 3/4 tambah 1/5 kan kita minta anak itu untuk bikin juga origaminya. Boleh kita cek, anak bisa nggak? Yang kesulitan kita tanya. Nah hasil akhirnya kita lihat jawabannya. Kalau misalkan si anak tidak minta jawabannya aja, jadi bisa aja kita mau berapa hasilnya 4/5, udah. Tanpa kita tahu dia prosesnya apa. Kemudian saat mengajar kepada anak-anak, itu kalimatnya harus bahasa mereka. Contoh misalkan saya pernah menemukan kasus seperti ini. Dina pergi ke pasar membeli tomat 5 kilo. Di perjalanan tomat itu dipinta oleh temannya 2 kilo. Berapa tomat yang dibawa oleh Dina sampai ke rumah? Pak, ini ditambah, dikali, dibagi, dikurang. Nah mereka itu kesulitan dalam memahami ini ditambah atau dikurang. Makanya kita kuatkan dikurang itu berarti kan diambil. Terus apa lagi? Di apa? Selain diambil ya Pak? Diberikan. Misalnya kakak punya 5, diberikan ke adik 2. Nah ya, diberikan, diambil, terus apa lagi? Di apa? Dimakan. Punya 5 es krim, dimakan 2, ya boleh lah. Berapa gitu kan ya, dimakan. Nah itu kata-kata seperti itu tuh
mereka harus dapat gitu, si anak itu harus paham, oh ini berarti dikurangi. Karena kadangkala ketika sudah masuk soal cerita mereka bingung. Makanya yang bagus itu soalnya beranjak dari cerita. Kalau kita belajar misalkan 2 tambah 3 hitung matematikanya dulu, setelah itu guru ngasih soal cerita, bingung kita. Nah, alangkah baiknya coba kita rubah dulu. Jadi kita kasih soal cerita dulu. Misalkan anak-anak, ibu mau cerita, bapak guru mau cerita. Tadi pak guru beli tomat 10, kemudian diambil sama kakak 2 sisa berapa. Jadi si anak tuh paham cerita dulu, konsepnya dulu sebelum kita operasikan ke pengurangan atau ke proseduralnya. Kembali konsep lagi, konsep dulu, baru proseduralnya. Ada yang ingat dengan konsep belajar matematika Brunner? Yang CPA apa itu CPA? Konkret? Bukan konkret? Iya simbolik, kalau bahasa dia P-nya apa itu? Pictorial. A-nya apanya? A-nya apa? Halo, masih ingat? Oke, pertamanya itu kan konkret. Konkret itu tadi. Nih 5, si anak tahu tuh. Ini 5, kemudian 1/2 mereka melihat tuh benar. Konkret gitu, kelihatan. Kemudian pictorial kita masukkan ke gambar. Ini yang 1/2 jadi gambar. Nah, setelah itu baru masuk ke abstrak. Misalnya sebut anak-anak 1/2, mereka udah tahu tuh dibayangkan 1/2. Jadi tahapannya konkret, pictorial, sama abstrak ada terakhir. Ini kuatkan terus. Apa pelajarannya? Usahakan untuk dikonkretkan dulu. Apa aja? Mau pecahan, mau geometri, mau aritmatika. Oke. Itu ya kita sedikit mengingat juga biar nggak lupa ya. Karena matematika matematika Indonesia itu masih sangat jauh dibandingkan negara Singapura, Malaysia, Australia. Kita masih banyak yang terendah. Bahkan UN pun yang atau misalnya ujian yang ditakutkan matematika ditakutkan anak-anak kebanyakan adalah ya, makanya kita kuatkan pembelajaran matematika biar anak-anak tidak takut. Saya sering menyampaikan anak, math is easy. Ya, itu gampang kok, gampang. Oh, gampang gimana Pak, susah. Nah, kita terus brainwash mereka gitu. Padahal gampang kok, gampang gitu. Biar mereka itu tidak kesulitan. Kan yang jadi sulit itu kalau misalkan gurunya bilang gini, nah gini ya matematika susah. Kok bisa kayak gitu? Gue juga nggak tahu dah, itu aja punya. Itu yang membuat anak, gimana gurunya juga bingung gitu. Jadi usahakan kita harus kuat konsep kita juga, kita harus paham dengan konten yang kita ajarkan, baru bisa masuk matematika. Oke, sekarang coba dengan bahasa anak-anak ya. Jadi kayak ngajarin ke anak-anak, kita belajar berhitung ini ya, pengurangan pecahan, kemudian diajarkan tadi yang membuat origaminya, kemudian yang lain. Kita bikin kelompok ya, bikin kelompok biar nanti kalian coba ini ya coba untuk berdiskusi bagaimana cara menyampaikan ke anak-anak. Jujur kalau saya menjelaskan atau kita belajar sama siswa itu enak karena bahasa kita sama gitu. Tapi kalau ke anak-anak nggak bisa. Anak harus kita pelan-pelan, kamu bisa apa gitu? Kurang nggak bisa gitu. Atau ada anak yang narik-narik, Pak, saya gimana Pak? Kita belum selesai narik gitu. Nah, kita harus kuat di situnya. Makanya bahasa kita juga harus diturunkan. Sapa dengan baik, nah gitu. Atau kadang saya suka bahasanya kurang kata baik. Gimana ganteng gitu, gimana cantik, ada yang bisa Pak Guru bantu gitu. Biar saya tuh merasa nyaman. Ada anak kan dideketin gurunya, gitu kan, pura-pura nulis gitu kan, padahal takut ditanya gitu. Jangan sampai ini guru malah membuat anak itu gak nyaman. Ya puji-puji mereka lah, dengan kata-kata yang baik. Oke, sekarang kita bikin kelompok dulu. Sekitar 5 menit untuk diskusi antar kelompok. Kemudian coba bayangkan misalnya kalian jadi guru matematika ngajarin pengurangan ke anak-anak.
bagaimana ngomongnya, bagaimana menjelaskannya. Kan kalau ngitung pecahan udah bisa dong. Sekarang bagaimana mengajarkannya kepada anak. Itu yang sulit. Oke, kita bikin kelompok biar cepat. Gini aja, saya bagi 4. Terima kasih Bu Guru yang sudah menjelaskan. Untuk kelompok ini nanti prakteknya di seri selanjutnya aja karena kita waktunya nggak banyak. Oke, mungkin ya boleh sambil mendengarkan tebakan juga apa-apa. Tadi mungkin beberapa teman sudah mencoba untuk menjelaskan. Ternyata memang keluasan kalimat kita, ucapan kita masih belum ini ya, belum lancar gitu. Itu harus dilatih ya. Kalau kitanya sendiri masih bingung atau belum paham konsepnya, bagaimana boleh kita bisa paham gitu. Oke, kalau misalnya kita ngitung sendiri sih bisa, tapi untuk menjelaskan ke orang lain tuh ternyata nggak mudah. Jadi kuatkan lagi konsepnya, kemudian juga komunikasi kita juga harus lebih lancar lagi. Sering-sering lah ngobrol sama anak kecil biar tahu bahasa mereka itu gimana. Ada yang sudah praktek ke sekolah ngajar? Atau ngajar TPA mungkin? Ya, saran saja ketika kalian sambil kuliah kemudian punya mungkin murid les atau murid TP atau punya adik sendiri, sulit sih ngajar adik itu pasti lawan terus. Cobalah untuk punya satu pegangan anak untuk kalian bisa melatih gitu. Contoh misalnya belajar pecahan, kalau kalian ngajarin ke anak ternyata anak sulitnya ini, bawa ke kelas, tanya ke dosen misalkan, Bu maaf kemarin saya ngajarin ke anak saya kok diajarin ini dia nggak paham gitu. Jadi yang kita bagi di kelas memang idealnya anak langsung paham, tapi ketika di lapangan ternyata anak nggak secepat itu pemahamannya. Maka untuk memaksimalkan pembelajaran kita, cobalah untuk mulai mengajar lah. Boleh ngajar les atau ngajar adik saudara gitu. Biar tahu kenyataan di lapangan ternyata anak-anak seperti itulah memahaminya gitu, sangat sulit gitu. Jadi kembali dari pembelajaran kita hari ini untuk pengurangan coba untuk dikuatkan lagi. Kitanya harus kuat dulu sehingga bisa memahamkan anak-anak. Kalau kitanya belum kuat, anak-anak juga akan kesulitan memahami kita. Itu saja, mungkin ada yang tanyakan? Cukup? Kelompok 4, kelompok 3. Oke, kita lanjut ke perkalian dari sini ya. Oke, kalau tidak ada, boleh mudah-mudahan dari pembelajaran sebentar ini kita membuka wawasan bahwa apa yang kita pelajari harus lebih kuat lagi karena perjalanannya di guru itu masih panjang. Semangat dalam belajarnya. Mudah-mudahan kita semua bertemu di dalam kesuksesan masa depan. Terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.